ini saya mau seru-seruan di Gili Ketapang Probolinggo, tapi nggak sendirian. Siapa lagi yang nemenin saya kalau bukan Mama Heboh ini nih? Kasihnya dikit-dikit tuh. Tuh ya Mak ya. Wih, gede banget, banyak Mak. Jadi uniknya di daerah sini kalau mau cari kepiting pakai umpannya itu ya tuh tokek. Gede banget. Wah. Ukurannya jumbo sekali, lihat tuh. Gili Ketapang, pulau eksotis yang terletak di sisi utara Probolinggo, Jawa Timur. Tak hanya menikmati keindahan perkampungan nelayan, tapi kali ini saya membawa cerita petualangan yang berbeda. Hari ini saya mau seru-seruan di Gili Ketapang Probolinggo, tapi nggak sendirian. Siapa lagi yang nemenin saya kalau bukan Mama Heboh ini nih, Mak Ena. Ngali emak deh dia, Neng. Iya, kapan lagi kan Mak kita seru-seruan nih pakai kano begini, kano tradisional lagi. Udah bukan perahu karet ini Mak, pakai styrofoam. Aduh Neng, riet mama ya kumaha ya ngadayung lagi Neng. Nggak maju-maju. Tarung nggak maju-maju. Ieu teh Neng, madek ka mana ieu teh? Hayu atuh kumaha mending hanjak bae lah. Pokoknya kita akan seru-seruan hari ini Mak. Nah di depan sana Mak lihat gak ada keramba apung itu tuh. Oh betul Neng. Nah, kita bisa jauh kan? Nah kita ke sana pakai ini. Oh, hayu kunaon ku ieu ngadayung ieu. Iya. Aduh Neng. Mengarungi perairan Gili Ketapang bersama Mak Ena rasanya sangat menyenangkan. Terlebih lagi, perahu kano yang kami naiki adalah hasil kreativitas warga setempat. Kami sedang menuju keramba yang berjarak 150 meter dari Pulau Gili. Meskipun terlihat mudah, tapi ombak dari perahu lain yang melintas memberi tantangan tersendiri. Sini aku bantuin. Ininya perahunya Neng. Bentar. Bentar. Kumaha ya? Aduh, Mas, tolongin Mas, makan jepung ke aduh. Kumahanya? Pegangin perahunya Mas. Aduh, mana hesek kieu Neng. Nggak bisa nolongin Mbak. Aduh, punten Mas, punten. Aduh. Nyampe oke Neng. Aduh, gimana ini ya? Menyebur Neng, aduh kumaha ieu, aduh. Budidaya ikan kerapu di Gili dengan metode keramba apung ini sudah berjalan selama lebih dari 1 dekade. Tak heran, sekarang jumlahnya sudah lebih dari 200 unit. Jadi mayoritas masyarakat Gili Ketapang ini adalah nelayan. Nah di sini tuh banyak sekali Mak, ratusan keramba isinya kerapu kayak di depan kita ini. Cantik dong, nggak kalah cantik sama Emak. Budidaya ikan kerapu di laut terbuka seperti ini bukan berarti tidak membutuhkan perawatan. Karena bakteri serta parasit seringkali menempel pada keramba. Jaring lama yang sudah kotor lebih dulu kami lepas. Aduh, mama ngait ya. Neng, bisa lamun dilepas mah kabur laukna. Nggak bakalan pergi ikannya. Enggak, aman. Aman. Ya Aman kalau pergi mau cari lagi. Ya, kita nyebur dong Neng. Iya. Setelah kerangka dikendorkan dan jaring lama ditarik, ikan kerapu tetap dibiarkan di dalam air. Wah, Neng. Ih sabar dulu Mak. Jangan langsung digoreng. Ih. Udah mau diambil ya. Panas sama negara Lis ieu.
Ya. Itu naon. Aduh banyak. Nah. Banyak pisan. Wah. Banyak sekali ikan kerapunya. Jadi menggantinya itu jaring yang kotornya dipinggirin dulu. Biarkan ikannya di satu kolam ini ya, biar tetap hidup. Oh, iya. Nah, sementara itu kita pasang jaring yang baru. Neng. Jaring baru diikatkan pada tiap sudut keramba. Selanjutnya, kerangka berupa pipa paralon kembali dipasang. Nah, setelah diganti ini ada proses mandiin ikan, Mak. Mandiin? Iya. Hah? Kumaha dimandiin? Jadi kerapunya itu dimandiin kan dia kotor nih sekarang. Jadi kita mandiin gitu. Nah, sekarang jaring yang udah terpasang kita taruh lagi ke bawah. Diturunin. Bentar. Talinya Neng, lepas dulu. Ya. Ayah wae Neng, lauk diibakan. Kumaha? Iya, nggak cuma Mak dong yang mandi ikan juga. Beneran ya teh Pak? Iya, Mau mandiin benar. ikan? Iya, mau mandiin ikan. Kegiatan perawatan seperti ini rutin dilakukan 1 minggu sekali. Ikan dibiarkan berenang dalam air tawar yang mengandung kunyit. Cara ini bertujuan untuk mematikan parasit yang menempel pada kulit ikan. Neng, Oh, ternyata kesehatan Iya. ikannya juga. Neng kirain mata dicemplungin goreng gitu. Jadi tujuannya jaring dan ikannya ini dimandiin dan dibersihkan itu supaya dia terhindar dari bakteri dan virus yang dibawa dari laut ya Mas ya. Gitu, Mak. Jadi gampang-gampang enteng ya Pak. Iya, jadi Mak Cara kalau perawatannya. kalau mandi abis Di main di laut. laut langsung dimandiin pakai air kunyit. Iya bener, supaya nggak goreng ya Neng. Bener Neng. Aduh. Ini adalah kerapu jenis cantang. Secara fisik, ikan kerapu ditandai dengan corak yang khas dengan warna hitam mendominasi. Nah, ini dia. Ini usia udah 10 hari, panjangnya itu kurang lebih 14 sentian. Dan ini dimandiinnya nggak bisa lama-lama, Mak, harus cepet-cepet. Karena kalau lama-lama tuh teler. Iya, langsung puyeng dia. Kerapu jenis ini adalah persilangan antara kerapu macan dan kertang. Terkenal memang memiliki ketahanan diri yang lebih kuat terhadap parasit. Tapi untuk menjaga kualitas dan pertumbuhan, perawatan ekstra tetap harus dilakukan. Sekarang kita kasih makan nih. Kasih makan nih. Mau dites beneran enggak ini? Mm-mm. Kulitnya tuh buat penambah nafsu makan ikan. Mak, tahu nggak ini ikan apa, Mak? Pakannya? Lamun cek mama ieu teh layang, gemuruh. Iya, Layang. Gemuruh, iya, ikan layang. Nengnya laras pisan, Neng. Mari Kasih ngorocok. dikit-dikit. Seru ya, Mak ya? Ih, bener, Neng. Dalam perawatannya, jumlah pakan yang diberikan tergantung dari ukuran dan usia ikan. Seperti misalnya untuk anakan kerapu dengan usia kurang dari 10 hari, pakan harus dipotong kecil. Jadi kalau tadi mandi dan dibersihin jaringnya itu cuma seminggu sekali. Nah, kalau pakannya ini sehari sekali. Iya atuh Neng mahnya saminggu sekali di wae tuang menan laparan atuh lauk ge Neng. Iya, dan itu pun Mak, kalau misalkan sehari ini nih dia makannya lahap, besok makannya dikurangin. Dikurangin. Besoknya lagi dikasih yang banyak, Yang banyak gitu lagi. di selang sehari. Itu tergantung ikannya makannya juga. Tergantung ikannya juga, Mak. Kalau Emak mah dikasih sehari sekali udah lemes ya, Pak. Lapar Neng lemes mama 7 kali sehari. Nelayan Gili Ketapang dapat memanen kerapu 2 kali setahun. Saat panen raya, 3 ton ikan dapat terkumpul. Banyak banget, Mak. Nah, Mak, kalau yang tadi kan 10 hari. Kalau yang ini udah 10 bulan, Mak. Udah siap panen. Siap panen ya, Neng, ya? Montok-montok kan? Montok kieu Neng. Gede-gede, Montok Pak. juga kameramin tuh emak juga montoknya. Aduh, angkat Neng. Lebih berat ya, Mak, dibanding yang tadi. Aduh, karena ikannya lebih besar juga Neng. Kerapu siap panen jika berusia 5-6 bulan dengan bobot di atas 500 gram. Semakin tinggi bobot ikan, semakin tinggi pula harga jualnya. Wih, gede banget, langsung banyak, Mak. Angkat bareng Neng. Wih, dapetnya banyak, awas, Mak.
Dengan cara budidaya keramba jaring apung seperti ini membuat pertumbuhan ikan kerapu lebih optimal. Terbukti, pada usia 10 bulan bobotnya mencapai 1 kilogram lebih. Lagi, jumbo banget. Sekali dah. Akhirnya kita berhasil memanen satu ikan kerapu yang gede banget ya, Mak. Super, Ukurannya Neng. jumbo. Nah, langsung aja kita bawa untuk dimasak ya, Mak. Ih, lepas pisan Neng, gak mau lapar. Udah capek-capek kan tinggal makan aja kita. Yuk ah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Oke Neng. Mbak, ini ikannya udah aku bersihin nih, Udah Mak. Neng, udah beres. dong. Ini Mak juga mau buat sambal nih. Sambal apa, Mak? Khas Jawa Timur, sambal bajak nih. Wih, sambal bajak. Mak bikinnya yang pedas ya. Harus pedes banget, Harus pedas Mak. biar enaknya. Pakai ikan bakar, kerapu bakar. Enak Ih, banget, Mak. mantep Neng. Ini aku marinasi dulu nih pakai Ih, jeruk mohon. nipis. Sok. Hidangan kerapu bakar tidaklah lengkap tanpa sambal cocolan. Terasi menjadi bumbu penting yang tidak boleh absen dari menu sambal bajak. Sambal ini memiliki rasa yang tidak terlalu pedas, karena dalam pembuatannya hampir semua bahan lebih dulu digoreng. Ma, ini udah cukup deh aku. Bakar ya, Ma ya? Neng, sok. Bakar dulu ya. Yang mateng bakarnya Neng. Iya, Ma. Kerapu memiliki daging yang tebal. Perlu waktu lama untuk memastikan setiap bagian matang merata. Lama menunggu membuat perut kami pun semakin keroncongan. Udah matang nih. Wah, sama tegang awur-awur. Iya. Udah matang ikannya. Ayo langsung kita makan, Ma. Kita makan aja yuk. Yuk. Allahu Akbar. Ayo, Ma, pakai sambelnya ini nih, ulekan Mak nih. Ya, sambal nanti. Cobain dulu ya, tanpa nasi. Mage bade ah. Nah. Pasti pedas pisan Neng. Coba. Coba. Yang banyak dong, Ma. Ikannya seger banget Mm-mm. nih, ikan kerapunya. Bener, seger banget. Lembut ya, Ma ya? Lembut banget. Terus seger, tadi kan karena dimarinasi pakai jeruk nipis. Betul. Jadi nggak terlalu bau Amis. ya. Ditambah pakai sambal ini yang pedesnya pedes banget. duar langsung di mulut. Ayo, Neng, ayo Mak, pakai nasi sekarang. Sambal bajak adalah pilihan yang tepat. Cita rasanya berhasil menyempurnakan kelezatan ikan kerapu yang kami olah. Selain memiliki rasa yang otentik, sambal ini bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ini Neng, hasil ikan yang benar-benar jerawatnya itu mantap. Bukan main-main ya, Ma ya. Dimandiin. Mandiin, dikasih jamu. Mulus Bener. Neng. Sampai ke daging-dagingnya mah resep ya. Tebal banget Mak. ikannya juga. Tuh lihat tuh. Tidak berlebihan jika ikan kerapu menjadi hasil laut primadona dari Pulau Gili Ketapang. Perhatian ekstra yang diberikan nelayan setempat menghasilkan kerapu dengan kualitas prima. Mengeksplor potensi laut kali ini rasanya berbeda banget. Semakin berkesan dan meriah karena ada Ma enak. Terima kasih, Neng. Iya Udah dong. ngajak Ma, ya. Iya dong, Ma, harus seru-seruan. Makan-makan kayak gini kan seru banget, Ma. Banget Neng. Gimana, Ma? Raus? Raos pisan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi uniknya di daerah sini kalau mau cari kepiting pakai umpannya itu ya tuh toke. Gede banget. Wah. Ukurannya jumbo sekali lihat tuh. Petualangan saya di Jawa Timur belum lengkap tanpa mengeksplor daerah pesisir. Pantai Jebring di selatan Kabupaten Blitar menyimpan hasil bahari yang menarik untuk saya gali. Biasanya saya berpetualang naik campervan, tapi kali ini berbeda. Saya naik getek dan udah ditemani sama Mas Sampun dan Mas Dwi.
Kita akan cari kepiting muara, tapi proses pencarian ini agak berbeda dan unik pastinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai berair payau yang terhubung dengan Laut Jebring menjadi habitat yang tepat bagi kepiting bakau. Mengandalkan alat tradisional, warga setempat memilih kepiting sebagai target buruan. Dapat Mas. Dapat berapa Mas? Dapat 1. Sebentar Mas. Harus ditekan yang gitu ya. Aduh. Dapat juga tokeknya. Jadi uniknya di daerah sini kalau mau cari kepiting pakai umpannya itu ya tuh tokek. Nyarinya di tebing-tebing seperti ini. Nah Mas Dwi udah dapat 1 nih. Ayo lanjut Mas, kita cari lagi. Uniknya, perburuan kepiting bakau kami kali ini menggunakan tokek sebagai umpan. Salah satu alasannya karena populasinya yang melimpah sehingga mudah didapat. Jadi di lokasi kedua ini tempatnya lebih rimbun dan kata Masnya di tempat yang lebih rimbun ini justru tokek jauh lebih banyak karena biasanya dia ngumpet di lubang-lubang batu dan juga lebih rimbun ini kan berarti lebih gelap ya Mas ya? Warna abu-abu dan corak tokek membantunya berkamuflase saat menempel di dinding tebing. Nah, dapat Mas. Saya harus tenang ya. Jadi kuncinya adalah untuk nangkep tokek itu sayanya juga harus tenang supaya dia nggak shock. Jadi kalau dia shock dia agak agresif, susah nangkepnya. Jadi harus tenang biar dia diem. Dapat. Kakinya langsung nempel ke tangan saya. Dapat, ini dia akhirnya kita dapat tokek kedua. Gigitan tokek tidak berbisa, sehingga menangkapnya pun dapat dilakukan dengan tangan kosong. Nah, jadi kalau untuk menangkap tokek itu harus langsung dipegang lehernya seperti ini. Karena kalau kena jarinya tuh super rekat, seperti velcro. Nah, lihat nggak lepas kan? Tapi kalau kita langsung sergap di lehernya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati Mas! Dapat. Meskipun lebih sering kabur, tokek akan menggigit sebagai bentuk pertahanan terakhirnya. Barusan aja Mas Sampun kegigit tokeknya, tapi untung nggak kenapa-napa ya Mas? Nggak kenapa Pak. Cuma luka kecil aja? Iya, luka kecilin. Nah, jadi ternyata mitos kegigit tokek itu nggak bisa lepas, harus nunggu petir atau geledek. Ternyata nggak apa-apa ya Mas ya? Apa-apa. Jadi kalau digigit tokek itu harus langsung dibawa ke ditaruh. tanah, Iya. di bawah ya. Yang penting jangan melayang-layang gitu ya. Naluri tokek akan melepas gigitannya ketika menyentuh permukaan tanah. Ini menjadi reaksi alami tokek untuk memilih menyelamatkan diri dengan cara kabur. Nah, umpannya udah cukup, sekarang langsung aja kita cek rendetnya udah ada kepitingnya apa belum. Rendet adalah perangkap yang terbuat dari kerangka bulat berselimut jaring. Menangkap kepiting dengan rendet sangat memerlukan kesabaran tinggi. Karena untuk menangkap kepiting, rendet harus didiamkan dan ditinggal semalaman. Gede banget. Wah, dapatnya banyak lagi Mas. Kita buangin dulu Mas. Kepiting bakau dapat tumbuh hingga berukuran besar. Ciri khas kepiting jenis ini memiliki bentuk kaki seperti dayung. Berbeda dengan yuyu yang berkaki lancip. Ukurannya jumbo sekali, lihat tuh. Lebih besar bahkan dari muka saya. Satu rendet dapat 2 kita. Ini dia kepiting berikutnya. Nah, jangan diremehkan walaupun ini ukurannya lebih kecil dari si jumbo tadi. Tapi ternyata capitnya itu jauh lebih tajam. Nah, kayaknya kepitingnya udah cukup. Mau langsung aja kita bawa dan diolah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
sekarang saya mau langsung olah aja kepiting hasil tangkapan tadi dengan bumbu rahasia nih, bumbu kluwek. Nah, namanya itu simple, kepiting bumbu kluwek. Penggunaan kluwek sebagai bumbu memang sudah tidak asing bagi kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya sebagai bumbu rawon, kluwek bisa digunakan untuk berbagai macam masakan. Nah, si bumbu rahasia yang bikin enak ini, si kluweknya harus direbus dengan air panas dulu supaya dia melunak. Setelah itu dicampur ke bumbu dan diaduk. Cara memasaknya berbeda dengan rawon. Kuah bumbu kluwek ini dibiarkan menguap hingga meresap ke dalam kepiting. Nah, ayo langsung aja kita segap. Nah, capitnya besar sekali. Gimana Mas, enak ya? Enak. Kepiting bumbu kluwek menghadirkan rasa yang berbeda. Aroma khas kluwek dan rasa yang tidak pedas sangat cocok untuk mengisi perut kami yang kosong. Lihat dagingnya banyak sekali. Emang ya, kalau kepiting masih fresh itu enak banget ya Mas ya. Iya, emang beda kalau misalnya dari mana gitu daripada diambil langsung kan dari sumbernya. Ini dia memang betul. Dan ditambah ternyata pakai bumbu kluwek ini cocok banget. Aku pikir yang enak tuh lada hitam aja, tapi ternyata enggak. Bumbu kluwek ini tuh juara. Matahari terbenam, hari pun semakin gelap. Camping di pinggir pantai terasa semakin syahdu ditemani hangatnya api unggun. Setelah berpetualang seharian, sekarang waktunya menikmati suasana camping di malam hari dengan secangkir kopi dan juga teman saya, Mas Hilmi. Meskipun sederhana, momen seperti inilah yang membuat camping terasa semakin menyenangkan. Malam semakin larut, waktunya kami untuk beristirahat. Mengeksplor tempat baru selalu membuat saya berkesan dan menghasilkan cerita baru yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang saya mau istirahat dulu untuk menyiapkan energi, berpetualang lagi besok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut ke Kecamatan Tutur, Pasuruan yang terletak di kaki Gunung Bromo. Kecamatan Tutur Pasuruan dikenal sebagai sentra penghasil paprika dan hari ini saya udah sama Mas Irfan mau panen paprika. Berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, daerah ini dianugerahi tanah yang subur. Masyarakat setempat memaksimalkannya dengan menanam beragam hasil sayur dan buah-buahan termasuk paprika. Nah, metode tanam paprika ini di dalam greenhouse tujuannya untuk bisa mengontrol suhu dan udaranya ya Mas ya. Jadi nggak terpengaruh cuaca di luar, mau musim panas, musim hujan, ini nggak terpengaruh. Selain itu juga greenhouse itu bisa memperpanjang usia tanaman. Ya. Betul Mas? Betul, betul. Sebagai tanaman non-endemik, paprika membutuhkan kondisi khusus untuk dapat tumbuh optimal. Ini dia paprika hijau yang sudah bisa dipanen. Ciri-cirinya itu warna hijaunya itu agak kemudaan ya Mas ya dibanding yang lain. Kalau misalkan sudah hijau pekat itu dibiarkan berubah menjadi kuning atau menjadi merah. Meskipun masih belum matang, paprika hijau cukup diminati. Dengan masa tanam kurang dari 3 bulan, paprika jenis ini dinilai lebih menguntungkan. Nah, jadi biasanya yang ukurannya kecil seperti ini
dan kualitasnya nggak bagus langsung aja dibuang. Tapi kalau ukurannya lebih besar dari ini, itu biasanya dibiarkan menjadi kuning atau menjadi merah ya Mas ya. Tetap dijual tapi harganya anjlok. Di tempat ini saya juga mendapati jenis paprika kuning dan merah. Dibanding paprika hijau, kedua jenis paprika ini memiliki masa panen yang lebih panjang, yaitu 4 bulan. Yang saya petik barusan ini masih ada semburat hijaunya, tapi nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Karena nanti sekitar 2-3 hari dia akan full merah. Paprika dipanen sebelum terlalu matang, untuk menghindari resiko busuk sebelum sampai di tangan konsumen. Cara lain yang dilakukan untuk menghindari resiko buah busuk, paprika biasanya dipanen secara berkala, yaitu 2 kali seminggu. Setelah mengikuti proses panen, sekarang saya mau tahu gimana tahap awal penanamannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Paprika dalam greenhouse ini dirawat menggunakan sistem irigasi tetes. Air dan nutrisi dialirkan secara otomatis dan berkala. Dari penanaman awal seperti ini sampai proses panen itu memakan waktu 90 hari. Dalam setahun, tanaman ini dapat dipanen hingga 30 kali. Nah, ini dia tanaman paprika yang sudah tua. Terlihat daun-daunnya itu udah dipangkas semuanya supaya nutrisi dari akar itu naik langsung fokus ke buah-buahnya ya Mas ya. Ketika paprika tumbuh melebihi batas tali penyangga, hasil yang didapatkan tidak lagi optimal, sehingga harus dilakukan regenerasi dengan menanam bibit baru. Nah, ini paprika hasil panen tadi langsung disortir berdasarkan jenis. Dalam sekali panen, para petani dapat menghasilkan hingga 200 kuintal paprika. Sebelum dikirim ke tangan konsumen, paprika lebih dulu di-packing untuk menjaga kualitasnya. Sekarang saya mau cobain masing-masing dari 3 paprika ini. Cobain yang kuning dulu. Nah, dari paprika yang kuning dan merah ini memang kadar airnya tuh tinggi banget. Cuman yang kuning ini jauh lebih manis dan seger banget gitu rasanya. Kayak tomat mirip tapi ada sensasi pedes-pedes sedikit. Tapi kalau yang merah itu jauh lebih pedes dibanding yang kuning. Enak. Perbedaan warna antara jenis paprika kuning dan merah dipengaruhi oleh kandungan antioksidan yang tidak sama. Nah, yang terakhir nih, yang warna hijau. Saya mau cobain gimana sih rasanya, sensasinya kayak apa. Paprika hijau merupakan paprika yang belum matang. Rasanya pun menjadi lebih getir. Ini cocok banget kayaknya kalau diolah. Kebayangkan dimakan langsung aja segernya kayak gini, gimana kalau saya olah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berpindah dari Pasuruan menuju Mojokerto, kami harus menempuh 2 jam perjalanan. Namun, keindahan pemandangan pohon pinus berhasil menghilangkan rasa penat kami. Setelah panen paprika, sekarang saya mau cari spot camping yang adem-adem di hutan pinus Pacet, Mojokerto. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menikmati suasana dataran tinggi Jawa Timur tidaklah lengkap tanpa santapan khas setempat. Sekarang saya mau olah paprikanya jadi empok goreng teri paprika. Yang uniknya paprikanya nggak cuma diolah, tapi akan saya jadikan mangkoknya. Ampok jagung salah satu makanan khas Jawa Timur. Sejak dulu, sumber pangan berkarbohidrat tinggi ini menjadi sumber pangan alternatif saat melewati masa paceklik. Nah, ini dia nasi jagung khas Jawa Timur, biasa disebut empok. Biasanya dimakan itu pakai sambal teri. Tapi saya berinovasi,
dijadiin teri paprika. Pasti enak banget nih Mas, berbeda kan? Ampok goreng teri telah matang, siap disantap dengan paprika segar. Ternyata perpaduan empoknya ini sama teri dan paprika pas banget ya Mas ya. Empoknya itu sendiri gurih, terusnya juga empuk, enak ya. Iya. Dan empoknya pedes-pedes gitu. Cocok pas ini. Teri dan paprika memberikan cita rasa otentik. Terasa pas dinikmati bersama ampok dengan rasa yang cenderung hambar. Nggak heran kalau paprika ini jadi hasil kebun andalan di daerah Tutur, Pasuruan. Karena selain cantik, punya rasa yang segar dan juga nikmat, luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.